Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya dari kelas struktur data kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list, lanjutan dari video yang kemarin. Kemarin sudah dibahas mengenai 19 prosedur yang ada, 19 prosedur maupun fungsi. Nah, di sini adalah lanjutannya. Nah, langsung saja kita compile. Ya. Nah, di sini setelah concat, maka saya akan langsung melakukan concat 1. Nah, di sini bedanya concat 1 dengan concat apa? Concat 1 nanti list dua list pertama yang digabung itu nanti akan di delete alias dikosongkan. Nah, kalau di sini kan concat dia menggabungkan A dan B nanti akan menjadi list con. Nah, di sini list A-nya masih ada dan list B-nya masih ada. Sementara di concat 1, setelah dia digabungkan ke dalam list con, nah, maka list A dan list B-nya kosong. Itu yang dimaksud dari concat 1. Nah, setelah itu kita mau cek dulu nih, berapa sih jumlah elemennya gitu kan. Jumlah elemennya misalkan list con. Tadi kan list con ada 20, 10, 30, 1, 2, 25, dan 27. Nah, maka setelah menggunakan NB elemen T con, maka dia akan menghitung dan ternyata ada 7 elemen di dalam sini. Benar, ada 7 elemen di dalam list con. Nah, selanjutnya ini saya insert terlebih dahulu, insert angka 100 setelah elemen 20 dan juga menginsert last 99. Nah, di sini saya mencari terlebih dahulu print infonya bagaimana. Lalu saya menghitung NB elemennya, dia akan berubah pasti. NB elemennya menjadi 9. Dan di sini saya menggunakan fungsi maxcon. Yang mana maxcon ini, di dalam maxcon nanti, dia juga ada menyimpan address, info address maxl, yang sudah disimpan di dalam sini. Sudah dibuat algoritmanya terlebih dahulu. Nah, lalu dia akan menghasilkan nilai 100, karena nilai 100 adalah nilai yang paling besar di dalam list con ini. Dan nilai minnya kita gunakan fungsi min, sehingga dia nanti akan mereturn nilai 1, di mana nilai 1 ini adalah nilai yang paling kecil di dalam list con. Selanjutnya kita akan menghitung average atau rata-rata. Nah, karena rata-rata ini dia menggunakan info type, jika kita lihat di sini dia menggunakan info type, yang mana info type itu tipe datanya adalah integer, maka returnnya nanti juga akan integer. Misalkan ini saya membuat list baru, dia adalah list D, dan dia memiliki elemen 5, 3, dan 9. Jika kita jumlahkan ketiga elemen ini, maka dia akan menghasilkan nilai 17. Nah, 17 dibagi dengan NB elemen T si list D ini. 17 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 5, sekian. Nah, maka dari itu, menurut program dari C ini, dia akan mentaksir nilai tersebut ke bawah. Jadi misalkan 5, berapa gitu, nanti dia akan mentaksir menjadi 5. Misalkan lagi hasilnya 6, berapa, nanti dia akan mentaksir menjadi 6. Dia tidak akan pernah mentaksir ke atas. Karena di sini kita menggunakan info type, bukan float. Nah, selanjutnya ini saya akan melakukan copy paste. Nah, di sini saya mendefinisikan dulu print info list D. Saya menggunakan list D sebagai acuannya. Lalu di sini saya membuat list baru lagi, yaitu CP1 yang ada di copy list ini. Saya ingin mengcopy list D ke dalam list CP1. Nah, maka list CP1 setelah disalin dari list D, ketika kita print CP1 ini nanti dia akan menjadi 935. Elemennya sama dengan list D. Nggak beda. Lalu di sini ada list con juga. List con-nya sekian. Lalu saya menggunakan fcopy list, di mana dia mengcopy untuk langsung mengcopy dengan menggunakan alokasi. Nah, dari fcopy list ini disimpan ke dalam CP2. Nanti CP2 dia akan mereturn hal yang sama. Nah, di sini saya menggunakan lagi CP alloc list. CP alloc list ini juga mengcopy dengan menggunakan alokasi.
Jika kita lihat, dia adalah prosedur yang mana juga menggunakan alokasi nantinya. Nah, ketika kita print info CP3, artinya ini dia memasukkan CP2 ke dalam CP3 gitu kan, disalin. Ternyata nanti hasilnya sama juga. Nah, setelah itu ada inverse list. Nah, di sini inverse list ada dua, yaitu yang menggunakan alokasi dan yang tidak menggunakan alokasi. Nah, yang pertama ini kita menggunakan F inverse list. Jadi F inverse list ini menggunakan alokasi dan kita simpan terlebih dahulu ke dalam con. Jadi di sini saya print dulu print info con. Nanti terjadi seperti ini, 20, 100, 10, 30, 1, 2, 25, 27, dan 99. Nah, lalu setelah di F inverse list, ini con in, sama dengan F inverse list con, lalu saya print info con in, maka dia akan terbalik listnya. Nah, kasus ini juga sama dengan inverse list, di mana inverse list ini dia adalah prosedur. Karena dia adalah prosedur, jadi dia langsung mengubah listnya langsung. Maka dari itu, con-nya nanti, jadi dia tidak perlu disimpan ke dalam list yang lain. Dia langsung saja, con ya con. List con ini, dia langsung terbalik. Jadi ketika kita print info con, dia nilainya juga akan kebalik. Jadi nilai con ini adalah ini. Padahal ketika kita F inverse list, nanti nilai con ini belum berubah. Nilai ketika kita F inverse list, nilai con ini tetap 20, 100, dan seterusnya hingga 99. Tapi ketika kita menggunakan inverse list, nilai con ini berubah karena dia adalah prosedur. Nah, di sini setelah itu ada lagi namanya pecah list. Di sini pecah list ada dua kondisi, di mana elemennya adalah ganjil dan elemennya adalah genap. Jika misalkan elemennya adalah genap, tinggal dibagi dua. Misalkan ada 8 elemen, maka list pertamanya nanti 4 elemen, list keduanya 4 elemen. Nah, tapi kalau ada ganjil gimana? Nah, di sini saya langsung membuat kondisinya di mana kalau ada ganjil, nanti list pertamanya adalah n bagi 2, lalu ditambah 1. Jadi misalkan di sini list con ada 9 elemen, list con saya. Di sini ada list con, ini mau saya pecah menjadi cos 1 dan cos 2. Nah, list con awalnya ada 9. Setelah dipecah, maka cos 1 memiliki 5 elemen, dan cos 2 memiliki 4 elemen. Nah, lalu saya mencoba membuat lagi, di mana di sini ada list PCH, di mana list ini adalah kosong. Setelah, mohon maaf, di sini list PCH ya harusnya. Di sini bukan con 1, list PCH, dia adalah list kosong. Lalu list pertamanya, dia list kosong juga, list keduanya juga dia list kosong. Di sini saya membuat prosedur, di mana jika PCH ini kosong, maka dia akan mengprint list Anda kosong, apa yang mau dipecah. Lalu setelah itu saya menggunakan search. Jadi di sini ada list con, saya print terlebih dahulu biar kita dapat melihat elemennya. Ada 99, 27, 25, 21, 30, 10, 100, dan 20. Lalu yang pertama saya cari adalah apakah elemen 1 ini ada di dalam list con. Kalau ada, nanti dia akan berkata ada di dalam list. Tapi jika tidak, dia akan berkata tidak ada. Makanya dari itu saya membuat kondisional terlebih dahulu di sini, kondisional singkat. Saya menggunakan search di sini. Search con 1. Apakah dia nil? Oh, ternyata tidak. Maka dia ada di dalam list. Nah, setelah itu saya mencari elemen 5. Yang mana 5 ini jelas tidak ada di dalam list. Saya menggunakan search con, apakah dia sama dengan nil? Oh, ternyata dia sama dengan nil, karena tidak, setelah di looping hingga last, dia tidak ketemu angka 5 ini. Maka dia akan memprint tidak ada di dalam list. Lalu ini saya juga menggunakan beberapa hal. Jadi beberapa fungsi yang menggunakan address. Ini list con. Saya print terlebih dahulu. Lalu ini adalah address nilai max con. Ini hanya untuk hanya untuk mengetes apakah fungsi ini bekerja atau tidak saja.
Lalu elemen maxcon-nya di sini saya mencoba untuk info address maxcon. Konsepnya sama dengan fungsi max yang tadi sudah dibahas. Fungsinya sama dengan fungsi max. Dia x-nya saya simpan info address max L, sama seperti ini. Lalu di sini saya mengeprint address nilai min dari listcon. Lalu nanti dia akan muncul address-nya. Lalu di sini saya mengeprint nilai address search spread. Maka dia muncul juga karena di sini ada angka 1 di dalam list. Lalu di sini elemen sebelum angka 20. Lalu sebelum angka 20 angka 100 jelas. Nah, di sini saya menggunakan info search spread. Saya mengetes elemen sebelum angka 20 karena address-nya akan disimpan ke dalam tes, dan kita mencari dulu nih angka 20. Nah, sebelum angka 20 angka berapa nanti di print dengan info ini dengan menggunakan %d alias integer, maka akan munculnya 100. Misalkan lagi kita mau ngetes 10. Kalau kita isi 10, berarti nanti yang keluar adalah 30. Misalkan kita tes 10. Nah, maka yang keluar adalah 30. Ini 10 ya maksudnya ya. Jadi elemen sebelum angka 10, dia adalah 30 menggunakan address dari search spread. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.